Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, saya Arianto. Di video kali ini saya akan sedikit memberikan informasi bagaimana cara mengoperasikan CorelDRAW untuk pemula. Barangkali ada teman-teman di sini yang ingin belajar bagaimana cara menggunakan program desain seperti CorelDRAW. Karena sebenarnya banyak sekali program desain itu, salah satunya CorelDRAW dan Adobe Photoshop. Karena kenapa teman-teman harus menguasai dua hal ini? Karena yang pertama, untuk desain di CorelDRAW kita harus menggunakan foto, khususnya teman-teman yang bekerja di bidang percetakan. Karena memang basic saya bekerja di bidang percetakan, jadi teman-teman nanti kita bisa sama-sama belajar di sini bagaimana mengoperasikan atau memanfaatkan CorelDRAW agar bisa diterapkan di dunia percetakan. Nah, jadi untuk antara CorelDRAW dan Photoshop itu teman-teman itu sangat dekat dekat sekali kaitannya antara barang berdua ini ya, nggak bisa dipisah. Karena setiap kita menggunakan desain menggunakan CorelDRAW, otomatis kita jika ada ingin memasukkan foto, kita harus menggunakan Photoshop. Karena dari namanya aja udah kelihatan ya, CorelDRAW, Corel grafik. Nah, jadi Corel itu untuk membuat grafik. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena untuk CorelDRAW itu resolusi itu nggak berlaku, teman-teman. Jadi nggak, gambar yang dihasilkan dengan CorelDRAW itu akan terlihat nanti setelah diekspor. Diekspor itu maksudnya bisa berubah menjadi sebuah JPEG. Nah, itu nanti baru ada namanya resolusi. Kalau di sini nggak ada resolusi, jadi teman-teman zoom sampai kapanpun, sampai sebesar apapun, CorelDRAW itu nggak akan ada istilahnya gambarnya pecah, karena ini adalah alat untuk membuat sebuah desain. Dan untuk Photoshop itu sendiri nanti teman-teman berguna untuk jika teman-teman ngetrace foto. Di CorelDRAW juga bisa, cuma bukan tempatnya. Sama dengan teman-teman misalkan bawa barang itu di mobil city car, memang bisa tapi bukan tempatnya gitu. Bawa barang itu ya ada mobil yang khusus bawa barang. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan biar nggak berlama-lama. Ini adalah tampilan CorelDRAW untuk pertama kali. Di sini saya tidak akan mengenalkan satu persatu, karena kan itu nanti teman-teman akan tahu sendiri. Karena berbeda kita dengan nyetir mobil ya, kita harus tahu oh ini rem, ini gas, ini handbrake. Nah, kalau di CorelDRAW tidak. Teman-teman akan melihat apa yang saya gunakan tool-toolnya untuk membuat suatu gambar. Nah, seperti misalkan kita contohin, oke, ini kita akan coba hari ini buat gambar memory card ini di CorelDRAW tanpa kita menggunakan scanning. Jadi kita lihat aja dan kita ukur. Saya sudah siapkan satu mistar di sini ini. Karena ini nanti penting. Karena penting loh ya antara CorelDRAW dan ini, karena realnya di sini. Kalau CorelDRAW itu hanya menampilkan, dan bisa juga gambarnya nanti real sesuai dengan yang ada di yang akan kita buat nanti. Di sini nggak ada perbandingan teman-teman, nggak ada perbandingan 12:1 gitu, nggak. Di sini memang kita akan gunakan gambarnya real, ukuran realnya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Yang pertama kali harus kita lakukan, saya geser ini dulu biar nggak keganggu. Oke, mistar. Oke, saya taruh di sini aja dulu ya. Oke, yang pertama kali teman-teman harus tahu itu settingan standar yang biasa saya gunakan itu seperti ini. Tampilan layar CorelDRAW itu seperti ini. Nanti teman-teman bisa contoh, atau mungkin ada yang mau dirubah, nanti teman-teman tulis di kolom komentar, tanya apa aja, nanti insya Allah saya akan jawab masih terkait CorelDRAW. Oke, kita akan ukur memori ini. Ukuran keseluruhan itu 2,5 lah kita buat ya, karena dia 2,3 sekian gitu. Oke, ini kotak kita buat. Kotak ambilnya dari sini. Untuk ukuran di sini sebelum kita mulai, ini kan standarnya banyak sekali ukuran nih. Teman-teman bisa pilih nanti apakah mau sentimeter atau milimeter. Tapi kita harus sesuaikan dengan mistar, dikarenakan mistarnya ini sentimeter, kita harus rubah ini ke sentimeter. Nah, teman-teman klik di sini dan buat ukurannya di sini, di blok, jangan di sini ya. Karena kalau teman-teman buat di sini, kita coba dulu 10 cm, itu yang berubah backgroundnya. Jadi background itu adalah patokan kita. Itu kertas A4 standar internasional sudah. Oke, di sini kita harus rubah di sini ukurannya. Kita coba ukur lagi karena saya udah lupa. Di sini ukurannya 2,5 aja kita buat ya. Sebenarnya bukan 2,5 sih, cuma kita buat 2,5. Karena memang ukurannya ini 2,5.
Kemudian untuk tingginya teman-teman ini 3,2, tapi kita buat 3 aja. Kalau bisa sih harus sama 3. Itu seperti ini. Oke, untuk menampilkan tampilan ini teman-teman jangan pernah gunakan scroll ya. Karena kalau gunakan scroll ini nanti takutnya kalau mouse teman-teman di sini jadinya akan hilang seperti ini. Nah, jadi kita gunakan F4. F4 itu shortcut agar cepat. Kemudian untuk ini untuk yang gambar di sini kan ada ya. Jadi kita harus buat secara manual. Kita ukur dulu untuk ininya itu sekitar 7 cm. Oke, teman-teman lihat aja lah di tampilan monitornya biar saya langsung buat di situ, dan nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman bisa lihat di sini ada. Kalau jika ada yang mau ditanyakan nanti teman-teman kan bisa tulis di kolom komentar. Saya hanya menjelaskan detail-detailnya saja. Kalau misalkan teman-teman ingin membuat bengkokan yang seperti yang ini tadi, ini udah kelihatan ya. Oke, saya taruh di sini untuk patokan. Ini gunakan ini shape tool. Kalau shape tool ini sebelum kita gunakan itu jadi seperti itu. Jadi untuk ini agar bisa dibengkokkan atau kita arahin kemana yang kita mau, kita harus compare terlebih dahulu. Klik kanan compare dan kita compare atau control key ya. Dan setelah itu baru bisa kita geser-geser. Jadi teman-teman kalau ingin ini bengkok, teman-teman jangan langsung ininya di double klik. Saya kasih cara cepat aja ya. Sebenarnya caranya ada seperti ini, kemudian delete. Nah, saya tidak akan mengajarkan teman-teman cara seperti itu. Saya akan ajarkan cara saya. Di sini teman-teman bisa double klik di sini buat ngekunci ini. Kemudian di sini juga double klik, atau kalau klik kanan itu add. Dan ini teman-teman bisa hapus dan ya jadi seperti ini yang pertama. Kemudian untuk patokan ini udah bisa kita hapus, delete dan delete. Kemudian baru kita buat kotak seperti ini. Oke, seperti itu. Oke, kira-kira seperti ini. Warnanya hitam ya, warna hitam, dan di dalamnya ini warna gold. Kira-kira gini aja lah dulu ya, kira-kira. Nah, oh ya, untuk buat center di tengah tadi teman-teman cukup klik kotak ini, tekan shift dan tekan kotak, itu tekan huruf C. Dan baru kita tarik geser ke bawah menggunakan klik, tahan menggunakan shift. Kemudian tekan shift untuk melebarkan ini, baru seperti itu. Tapi gambarnya ini agak salah di sebelah sini. Ini kita geser sedikit ke sini. Geser situ. Kemudian ini ya kita angkat sedikit ke atas. Baru ini bisa kita angkat. Oh ya, untuk teman-teman kalau misalkan untuk mau buat ukuran seperti ini, teman-teman biasa harus gunakan ukuran yang benar-benar yang benar-benar valid ukurannya. Jangan seperti saya barusan. Situ kan saya kan hanya ngasih contoh ya. Jadi tidak harus seperti itu. Nanti teman-teman sesuaikan dengan ukuran yang ada di sini. Oke, kita langsung masuk ke tahap selanjutnya. Ini kita geser sedikit. Ini kira-kira aja nih. Oke, kita geser sedikit. Oke, seperti itu. Baru kita geser-geser, kita sesuaikan dulu ya. Kira-kira di mana gitu, biar tetap kelihatan cantik. Untuk tampilan jauhnya itu F4 ya teman-teman. Jangan sampai salah. Oke, seperti itu. Kemudian kita klik huruf A di sini untuk tulisan, itu kita tulis seperti SanDisk. Oke. Hurufnya kita miringin, kemudian kita ngecilin huruf itu dari sini ya teman-teman. Jangan di sini atau dari bawah, jangan, tapi dari sini. Baru kita taruh di sini. Kemudian kita duplikat dengan cara menekan huruf tambah, angka tambah di keyboard, atau kalau mau cepet teman-teman klik, tahan, langsung klik kanan. Nah, itu cara cepatnya. Baru kita buat di sini extreme. Oke, kembali ke sini dan kita besarkan ini. Kita bold karena memang gambarnya harus di bold di sini.
baru kita sesuaikan dengan gambar yang ada. Ini kita tarik ke sini, baru kita gunakan kotak untuk bikin garis seperti ini. Sebenarnya garis, fitur garisnya ada, tapi saya biasa menggunakan ini. Baru kita kasih warna dan hilangkan garis outline-nya dengan cara seperti ini. Outline itu seperti ini ya, saya kasih contoh. Outline itu yang ini teman-teman, misalkan ada warna seperti ini, itu teman-teman lihat ya, garis hitam pinggir. Cara menghilangkan garis hitam itu klik di sini dan klik kanan pakai jari tengah di sini, otomatis dia akan hilang. Nah, itu yang saya lakukan dengan yang ini tadi. Baru kita geser ke atas. Untuk warnanya kita blok, kemudian kita kasih warna hitam sesuai dengan gambar. Oke, kita lanjut ke 150 MB garis miring S. Oke, kita pakai huruf ini aja, masih dengan cara yang duplikat. 150 MB garis miring S. Nah, oke. Untuk ini kita harus kembalikan lagi, baru kita bold. Dan ini teman-teman perlu teman-teman ketahui, kalau untuk memisahkan huruf ini, untuk memisahkan objek itu sebenarnya Ctrl U. Tapi kalau untuk huruf itu nggak bisa. Kita harus menggunakan Ctrl K, Ctrl huruf K, agar objek itu bisa terpisah, huruf itu bisa terpisah dari huruf satu ke huruf yang lainnya gitu. Oke, kita langsung, ini kan udah terpisah, baru kita kecilin karena memang contohnya seperti itu dan hurufnya nggak di bold. Baru kita geser ke sini. Oke, lanjut. Kita di sini tidak membuat sedetail mungkin ya, kita hanya membuat di sini yang kasat mata aja. Oke, ini benar. Kemudian kita lanjut ke 128 GB. Oke, ini kita kembali ke sini. Dan ini kita buat 128. Kita buat aja dulu seperti ini, nanti akan dipisah ya hurufnya. Kemudian tekan lagi Ctrl K. Untuk giganya itu kan kecil, tulisannya kecil lah. Di sini teman-teman bisa kira-kira. Dan warnanya merah. Teman-teman bisa mengubah warnanya di sini. Kemudian dibesarkan sedikit. Baru kita tarik. Oke, di bawah itu kan ada warna merah putih, teman-teman. Cara membuat warna merah putih itu kita gunakan kotak ini dan kotak tarik ke sini. Oke, itu kan untuk sisi di sini itu kan tidak patah seperti ini ya, dia menggunakan ini. Jadi seperti itu. Baru kita tarik ke atas. Ini kita blok, tarik ke atas menggunakan kontrol. Ini kita besarkan sedikit lagi. Itu kan ada dua warna ya, merah sama putih. Di sini teman-teman cukup bikin kotak di sini dan taruh ininya pas berhenti di sini, karena di sini midpointnya akan keluar seperti itu. Baru kita klik kembali lagi, klik di sini, tekan shift, klik kotak. Oke. Biar teman-teman nggak kesusahan, di sini kita buat warna putih dulu ya, warna putih. Karena dia merah putih, buat aja warna putih seperti itu. Baru klik kotak ini dan tekan shift, klik yang kotak putih tadi, baru teman-teman klik dengan ini. Maaf, sorry, yang ini. Yang ini. Sorry. Yang itu nanti kan akan duplikat, teman-teman bisa klik langsung warna merah, baru ini diklik kemudian dihapus. Kan jelek itu ya, ada hitam-hitam di pinggirnya. Teman-teman cukup tinggal blok dan kembali ke sini, klik kanan untuk menghilangkan outline-nya. Dan setelah tampilnya seperti ini, kita tinggal buat bacaan SanDisk. Dan SanDisk ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman untuk logo SanDisk itu sendiri kan udah ada logo tuh, jadi kita harus buat lagi logo manual. Di sini kita akan belajar kembali cara menggunakan tool-tool yang ada di sini, yaitu untuk logo. Teman-teman cukup buka di sini. Ini udah logo SanDisk sudah saya masukin, udah saya buka karena saya udah buka bikin tutorial dari awal tadi. Dan teman-teman klik kan gini ya, kita hanya butuh logo SanDisk. Jadi kita klik aja. Kalau kita simpen itu kan kebanyakan tuh, takutnya nanti kita nyimpan filenya seperti ini, udah saya simpen itu. Nah, jadi kita teman-teman cukup klik kanan, kemudian di copy aja langsung, salin gambar aja langsung. Kemudian buka CorelDRAW, klik kanan, paste di sini. Paste, gambarnya akan keluar. Tekan E4 ya, gambarnya kan kegedean. Oke teman-teman, kemudian kita akan lanjut ke pembahasan yang ini, karena ini memang nggak bahasanya berbeda dengan yang ini tadi.
saya akan cepetin videonya di sini, tapi teman-teman hanya tetap bisa melihat prosesnya. Oke, kita mulai. Di sini saya menggunakan toolcut bezier tool untuk nanti bikin garis-garis seperti ini. Nah, oke, kita mainkan dulu. Nah, oke teman-teman, udah selesai. Jadi ini kan masih terpisah nih. Jika teman-teman ingin mewarnai satu-satu seperti ini, kan ribet tuh. Jadi teman-teman cukup di blok aja yang udah dibuat ini tadi. Yang ini kita pindah, kemudian teman-teman klik yang ini agar hurufnya nyatu. Baru teman-teman kasih warna, dan untuk hilangin garis pinggirnya seperti ini, baru ini kita hapus. Dan kita tarik dari sudut sini agar kecilnya bisa di sini. Oke. Ini kita tarik, masukin sini. Oh ya, warnanya putih ya, baru kita tarik dan jadinya seperti ini. Tekan shift, tekan huruf C agar di tengah. Kemudian di sini ada juga garis kecil satu. Tuh. Cara membuat garis seperti yang dijelasin tadi, teman-teman cukup klik warna dan klik kotak dan klik warnanya. Seperti itu. Dan ya untuk sementara cuma itu seperti gambarnya ya. Oke, kita lihat dulu apalagi yang detail-detailnya. Sebenarnya detailnya banyak sih teman-teman. Di sini ada gambar gembok juga, ada logo macam-macam juga, tapi yang kasat mata itu hanya ini ya kira-kira begitu untuk pembuatannya ya. Ya cukuplah seperti ini untuk sementara. Oke teman-teman, ini nanti saya akan pasang linknya di kolom deskripsi. Teman-teman bisa download nanti dan teman-teman bisa pelajari cara membuatnya seperti yang saya lakukan tadi. Ini akan saya simpan gambarnya dan saya taruh di kolom deskripsi link untuk downloadnya. Jadi kalau teman-teman ingin belajar, teman-teman bisa ambil file ini dan teman-teman cukup dibuat, dibandingin seperti ini ya. Mungkin cuma itu. Kalau ada yang ingin tanya, yang perlu ditanyakan seputar apa yang udah saya buat tadi, teman-teman tulis aja di kolom komentar, nanti saya akan jawab di situ. Dan jangan lupa untuk yang baru bergabung diklik yang ini, karena ini pelajaran selanjutnya. Saya akan bahas tuntas tentang ini, khusus teman-teman yang ingin belajar atau mungkin baru memulai di dunia percetakan. Kalian tidak akan menggunakan aplikasi lain khusus percetakan, kalian pasti menggunakan aplikasi CorelDRAW. Kalau Illustrator kayaknya agak susah karena memang kebanyakan orang-orang menggunakan CorelDRAW. Ya udah, mungkin cuma itu yang bisa saya berikan untuk hari ini. Buat yang baru bergabung, jangan lupa di klik video di atas atau video yang ada di setelah video ini nanti. Saya Rianto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.